Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, teman-teman. Saat ini kita berada di ruang utama daripada museum ini. Berisikan koleksi lambang TNI AU beserta jajarannya, foto kasau dari tahun 1946 hingga sekarang yang dilengkapi dengan kode QR. Selain itu, ruang juga memuat patung para pahlawan nasional dari TNI AU, foto para tokoh penerima bintang Swabuana Paksa, tanda pangkat TNI AU, serta tanda-tanda kehormatan militer. Sebelum masuk ke ruangan ini, kalian bisa membeli tiket dahulu, teman-teman. Per orang dikenakan biaya tiket Rp10.000, nanti ada di ruang loket sebelum masuk ke ruang utama ini. Setelah kita melewati ruang utama, kita masuk ke ruang kronologi, di mana ruang ini menggambarkan sejarah perjuangan dan perkembangan TNI AU dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelahnya, masuk ke ruang pahlawan dan seragam TNI Angkatan Udara. Di dalamnya berisikan benda-benda koleksi yang pernah dipakai oleh pahlawan TNI Angkatan Udara dan seragam TNI AU dari tahun 1946 sampai dengan sekarang ini. Setelah dari ruang pahlawan tadi, kita masuk ke ruang Kotama yang berisikan benda-benda koleksi yang berhubungan dengan Kotama di jajaran TNI Angkatan Udara. Setelahnya, teman-teman, ini yang paling menarik bagi para pengunjung, yaitu masuk ke ruang alutsista, yaitu berisikan koleksi alat utama sistem senjata udara yang pernah dipergunakan oleh TNI Angkatan Udara dari tahun 1945 sampai dengan 1980. Mari kita masuk, teman-teman. Ya, kita sekarang masuk ke ruang alutsista ya, teman-teman. Nah, sudah beda ya sekarang ya. Jadi lebih rapi tertatanya. Nah, ini merupakan koleksi-koleksi yang ada di dalam Museum Dirgantara ini, teman-teman. Jadi kalau yang di dalam ini lebih aman ya, tidak kehujanan gitu. Ini merupakan pesawat buatan Jepang ya, tahun 38, ketika dulu lagi gencar-gencarnya invasi itu, teman-teman, Jepang itu ya, ke semua daerah. Ini merupakan pesawat pembom merek Mitsubishi Army ya. Speednya ya sekitar 400 km per jam karena memakai propeller seperti ini ya, dan single mesin ya, memakai piston ya, teman-teman. Jadi pilotnya ada di situ bersama kopilotnya. Ini pembom yang nukik itu loh, yang pilotnya berani harakiri itu pakai ini pesawat seperti ini. Kalau yang ini pesawat Nakajima Hayabusa, lebih mudah, sekitar tahun pembuatan 1940. Speednya dan speknya kurang lebih sama ya, teman-teman, dengan Mitsubishi tadi ya. Ini pesawat-pesawat buatan Jepang ya. Jepang itu kalau bikin lebih kecil, ringkas gitu, enak buat manuver dan lain-lain. Ini Nakajima Hayabusa. Tuh, engine-nya kan piston ya, di dalamnya itu, dengan propeller di depan, single mesin ya. Kalau ini pesawat latih dari Jepang juga, ini Nishikoren atau apa ya namanya. Kalau pesawat latih itu speednya sekitar 200-an ya, teman-teman, kilometer per jam ya. Itu bannya kecil gitu ya. Ini replika tapi ya, teman-teman, bukan aslinya ya, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga pesawat tempur seperti yang tadi, juga made in Jepang ini. Ini lebih baru ya, Mitsubishi kalau ini. Jadi speednya sekitar lebih kencang daripada yang tadi, Hayabusa dan lain-lain itu. Ini sekitar speednya 500-an lebih kilometer per jam, lebih kencang lah.
pesawat-pesawat Jepang yang dulu mengekspansi Asia dan masih ditinggal di Indonesia. North American Missile ya, B-25 buatan Amerika. Ini merupakan pesawat pembom teman-teman. Nah, ini bom-bomnya ya, rudelnya juga dilengkapi dengan senapan ya di samping kiri dan kanannya itu. Memakai dua engine kanan dan kiri. Speednya lebih tinggi nih teman-teman dibanding dengan pesawat tempur Jepang yang kecil-kecil itu ya. Ini lebih besar dimensinya. Ini buatan 1941. Dari dulu itu juga berlomba-lomba ya. Negara-negara maju sekarang ini dulu berlomba-lomba membuat persenjataan. Dan ini merupakan contoh engine mesin daripada pesawat ini ya teman-teman, atau rotari ya, pesawat rotari yang ada seperti ini. Jadi ini dihadapkan ke bawah. Nanti kalau udah dipasang dihadapkan ke depan gitu. Jadi piston-pistonnya nih, piston di dalamnya. Jadi mesinnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9 mesin itu muter itu. Jadi, zaman dulu ya teman-teman. Kalau sekarang rata-rata semua memakai jet ya, turbojet gitu, tidak memakai rotari, piston seperti ini. Yap, kita pindah ke sebelah. Ini merupakan pesawat Dakota, pesawat angkut buatan Amerika. Ini walaupun gedenya segini, cuman speednya itu nggak terlalu kenceng, sekitar 250 km per jam. Jadi dia besar ya, fungsinya untuk angkut. Kalau sekarang itu ya pesawat-pesawat Hercules itu. Ini di zaman dulu ya. Ini engine-nya sama tadi, pakai rotari ya, pakai piston. Modelnya pesawatnya gini ya teman-teman, mendongak gitu ya. Nah, ke atas gitu ya. Kalau sekarang itu kan pesawat sekarang kan model zaman sekarang diubah ya. Jadi roda depannya itu 1, belakang atau samping itu 2. Nah, kalau zaman dulu itu kan depan 2, yang 1 itu di ujung ekornya itu, yang di sana. Bentangan sayapnya luar biasa ya, panjang banget. Nah, masih di Dakota, bisa naik ke dalam ya. Kita naik ya. Lihat sisi dalam dari pesawat Dakota ini, aluminium semua teman-teman. Ini untuk ngangkut prajurit, untuk ngangkut ya Hercules zaman dulu lah. Yap, kita masuk ke bagian dalam dari Dakota. Nggak enak ya. Tempat duduknya ya besi kayak gini. Dan ini bagian dalam dari pilotnya. Nah, seperti ini. Sederhana ya. Semuanya itu manual. Tidak ada sistem yang canggih seperti zaman sekarang. Sudah ada wipernya loh itu. Udah ada wipernya. Wah, luar biasa ya, asik banget ya. Ini untuk pilot di sini, dan ini untuk kopilotnya berada di sini. Ini instrumennya Dakota. Kalau yang ini pesawat pembom buatan Amerika juga, B-26 Invader teman-teman, sama pembom. Jadi buatan Amerika itu macam-macam ya. Ini ada Top Gun-nya di depannya, senapannya ya, kaliber berapa ya? Kaliber besar ini. Ada 2 engine di sebelah kanan dan kirinya. Pesawat pembom. Membawa bahan peledak yang banyak dan berat teman-teman. Kalau zaman dulu itu ya. Saingan dengan Uni Soviet kalau dulu, sekarang itu Rusia.
alutsista yang dikembangkan oleh Amerika itu sejak zaman dulu ya hingga zaman sekarang ini. Pesawat pembom. Kalau pembom zaman sekarang itu canggih teman, tapi dimensinya juga gede, besar, cuman lebih canggih ya, kayak kelelawar itu ya sekarang itu. Kalau ini pesawat Stearman dari Amerika juga, mesinnya single ya, rotari di depan dengan baling-baling, tapi kayak pesawat latih atau apa ya ini ya? Iya, pesawat latih mula ya. Speednya biasanya maksimal 200 km per jam. Ini kayak yang dipakai oleh Mission Impossible yang terbaru itu ya teman-teman, pesawatnya ini. Untuk manuver-manuver enteng banget pesawat-pesawat seperti ini. Jadi pesawat latih ini. Kalau ini AT-16 Harvard Amerika juga, pesawat latih ya teman-teman. Bodinya gede-gede gitu ya. Engine-nya juga besar banget. Kalau pesawat latih sekarang itu engine-nya lebih kecil. Tentu saja mengeluarkan daya yang lebih besar ya, powernya lebih besar, torsi lebih besar dan lebih gesit. Nah, soalnya ya lebih modern ya. Ini kan tahun 40-an, 50-an gitu ya. Lama. Yap, kalau ini helikopternya, ini Bell helikopter ya. Yang di sana itu, yang itu Hughes ya teman-teman. Helikopter. Ini pesawat helikopter yang sudah dipensiunkan. Sebenarnya mah dipakai masih bisa loh. Ini kan masih bagus ya. Instrumennya juga masih bisa digunakan sebenarnya. Kondisinya baik dan bagus. Helikopter Bell. Ini ada Jeep untuk mobilitas TNI AU. Ini buatan Amerika ya. CY7 teman-teman. Mesinnya ini sekitar 4.200-an ya. Buatan sekitar tahun 70 ini. CY7. Ini masih banyak yang punya ini. Tapi ya itu bensinnya borosnya luar biasa. Apal banget sama pom bensin ini teman-teman. CY7. Sebelahnya ada Land Rover buatan 70-an juga ini. Tapi buatan Inggris kalau yang ini. Wah, ini sama-sama pemabuk ini teman-teman. Peminum bensin dua-duanya ini. Wah, luar biasa. Kalau ini P51 Mustang buatan Amerika ya. Ini lebih modern daripada pesawat-pesawat yang tadi ya teman-teman. Speednya juga lebih tinggi nih, sekitar 700 km per jam. Mustang ini dulu salah satu favorit pilot-pilot juga ini. Engine-nya juga single di depan. Banyak rudal yang dipasang di bagian samping sayap kanan dan kirinya. Satu pilot ya saja ya. P51 Mustang. Nah, sekarang kita pindah ke pesawat buatan Uni Soviet ya teman-teman, Rusia ya. Ini pesawat MiG seri 15. Depannya desainnya kayak gini ya. Ini sudah bukan propeller lagi soalnya teman-teman. Ini aliran udara ke dalam ya. Di dalam berarti pakai mesin jet. Speednya juga lebih tinggi teman-teman. Ini pesawat latih tempur turbojet ini. Jadi aliran anginnya dari depan masuk, nah engine-nya di situ, di dalam situ, langsung keluar gitu. Pesawat latih tempur, untuk latihan bisa, tempur juga bisa. Ini senjatanya, Cannon kayak gini. Wah, mantep ya. Kemudian sampingnya ada MiG juga. Ini MiG 17, kalau itu kan seri di bawahnya ya. Turbojet juga. Wah, ini Cannonnya lebih besar yang bisa dibawa ini. Ini murni tempur. Kalau yang MiG-15 itu latih tempur, kalau ini tempur murni. Pilotnya cuma satu di situ. Kopilotnya tidak ada.
dan dimensinya lebih besar ini. Ini speednya lebih tinggi dan daya jelajahnya juga lebih luas. Bawa barang atau Cannon persenjataan juga lebih berat, lebih besar. MiG-17 buatan Uni Soviet. Kalau ini MiG-19 teman-teman, jadi 15, 17, dan 19 ya. Ini ada senapannya di bagian depannya. Kalau yang MiG tadi kan tidak ada ya, yang 17, 15 itu. Ini lebih besar dan kanon yang di bawah juga bisa lebih berat ini. Ini lebih speknya lebih tinggi. Speednya ini kenceng loh ini, sekitar 1400 km per jam. Yang ini MiG-19 ini buatan Rusia. Desainnya itu ya, kalau pesawat itu kok menyenangkan desain pesawat buatan Amerika ya dibanding Rusia itu. kurang nyeni atau kurang seninya itu kurang loh Rusia itu. Yang penting dia itu daya jangkau, jelajah, keakuratan manuver itu mantep gitu kalau Rusia. Lebih mementingkan faktor itu. Vampir DH-115 pesawat latih ya, buatan Inggris ya teman-teman. Nah, unik ya. Jadi ceper banget ini pesawat nih. Tidak tinggi seperti pesawat-pesawat yang lain. Lebih desainnya lebih lebih unik ini. Pesawat latih untuk para pilot ya teman-teman. Buatan Inggris. Namanya aja Vampir ini. Modelnya unik banget. Ini udah turbojet ya teman-teman. Tuh aliran udaranya masuk situ ya. Kenceng kalau pakai turbo itu, pakai jet itu, mesin jet itu. Ini AURI atau TNI AU dulu juga punya pesawat latih dari Polandia. Alah, Polandia juga nyampe sini ya. Jadi Inggris ada, Amerika banyak, Soviet banyak. Dan beberapa negara ada juga yang mampir ke sini, walaupun hanya 1-2 ya. Ini contohnya TS-8 bis buatan Polandia. Dulu sudah berlomba-lomba bikin pesawat ya, zaman dulu itu. Luar biasa. Kalau ini meriam ya teman-teman, ini anti pesawat ya. Ini buatan Swedia. Ini jarak pelurunya sampai berapa kilo ya? Ini pelontar roket ya. Sederhana, tapi di masa itu juga lumayan ya roket-roket seperti ini. Daya jangkaunya berapa? Itu juga senapan anti pesawat. Kalau ini Dolphin bermesin turbojet dari Cekoslovakia. Ceko juga masuk. Yang di luar dari museum ini juga ada pesawat Ceko, pesawat sipilnya. Ini pesawat tempurnya. Cuman speednya rendah ya teman-teman, sekitar 500-600an kilometer per jam ya ini ya. Namanya L-29 Dolphin. Desainnya ya macam-macam. Yap, kalau ini pesawat buru sergap buatan Amerika. T-33A. Wah, speednya kenceng loh ini. Hampir 1000 km per jam. Nah, bawa Cannon dan rudal-rudal ya. Dari udara ke darat. Amerika lagi. Luar biasa. Kalau desain dari Amerika itu enak ya teman-teman. Mengalir gitu ya desainnya. Dan ini mesinnya turbojet. Kenceng. Yap, kalau ini pesawat F-86 Avon Sabri, mirip MiG ya desainnya ya. MiG yang buatan Soviet itu. Walah, itu Cannonnya kanan dan kiri ya. Itu Cannon atau bukan ya? Atau bahan bakar yang di situ ya. Kalau Cannon gede banget, bisa jadi bahan bakar teman-teman. Yang di situ tuh. Gede, Australia. Australia bikin pesawat ya dulu ya. Weh, luar biasa ya. F-86 Avon Sabri.
ini. Ada juga, Indonesia punya juga ya. Yap, kalau ini Wilga Gelatik. Ini made in Indonesia. Ini teman-teman, dari bikinan dalam negeri ya. Aduh, sayang ya. PY Habibie dan PT DI itu kalau disupport terus-menerus bikin pesawat-pesawat seperti ini mampu dan mudah mereka bikin. Cuman ya itu politik will-nya teman-teman ya. Kata B. Habibie itu, bikin pesawat sipil sama pesawat tempur itu mudah bikin pesawat tempur. Karena kalau pesawat tempur itu dia tidak mempertimbangkan kenyamanan. Kenyamanan itu nomor sekian. Yang penting manuver, kecepatan dan lain-lain itu lebih diutamakan. Jadi lebih mudah. Kalau bikin pesawat sipil seperti yang di depan ini, C-140 Jetstar ini lebih susah ini. Kan pesawat penumpang. Jadi dia memperhatikan kenyamanan. Nomor satu kan kenyamanan dan keamanan itu yang lebih susah. Pesawat tempur lebih mudah, kata beliau ya. Nah, ini pesawat jadul juga teman-teman, Austermark ya, buatan Inggris. Ini pesawat zaman dulu ini, zaman dulu banget ini. Seperti ini. Engine-nya di depan, daya jelajahnya juga tidak terlalu jauh. Nah, ini depan kita merupakan pesawat yang sering beritakan dahulu, yang jatuh ditembak oleh Belanda, teman-teman. VTCLA. Ini bukan merupakan pesawat tempur, tapi pesawat angkut ya teman-teman. Dulu Commodore Adi Sucipto itu bawa pesawat ini, bawa obat-obatan dari Singapura. Tapi ya itu ditembak Belanda dan jatuh di daerah Bantul. Nah, ini puing-puing dari peninggalan pesawat Dakota ya. Masih disimpan dengan baik di sini. Bagian depannya kayaknya hancur ya teman-teman, nggak ada ya. Ini ekornya ya. Jadi inilah alutsista yang disimpan di Museum Dirgantara TNI AU di Yogyakarta teman-teman ya. Kalau sekarang pesawatnya kan disimpan di beberapa titik ya, seperti di Madiun, di Makassar itu ada yang Sukhoi Su-27, ada yang F-16 di Madiun, kemudian mau datang itu Rafale ya, yang paling canggih itu Rafale itu. Kemudian semoga ya bisa meminang Su yang terbaru ya dari Sukhoi dari Rusia itu. Tetapi bukan hanya dari kecanggihan pesawat ya teman-teman, tapi sarana pendukungnya juga harus komplit ya. Radarnya, kemudian pilotnya, operatornya itu yang paling penting. Pesawat canggih, operator oke, handal, dan sistem pendukung bagus, maka akan tercipta skuadron yang luar biasa bagus. Oke, saya cukupkan sekian ya teman-teman. Jadi Museum Dirgantara bagian dalamnya. Kalau bagian luarnya kan yang kemarin itu ya, yang gede-gede itu pesawatnya. Di dalam cenderung kecil-kecil dan banyak banget ya. Kalau ini jajaran MiG buatan Uni Soviet dahulu dan banyak juga dari buatan Amerika Serikat. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi dan menambah wawasan bagi kalian. Bila ada salah kata mengenai produk knowledge mengenai pesawat ini, mohon maaf ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke media sosial lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.